Ustaz. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sam bahwa kita ini makhluk sosial, tentunya tidak akan bisa menutup kuping kita ketika orang berkomentar. Yang harus kita ingat ketika tadi yang disampaikan bahkan sampai ada orang melakukan sesuatu karena ingin dipandang ya, tadi bersedekah karena ingin disebut orang kaya atau bersedekah ingin disebut sebagai orang dermawan. Ini bahaya sekali. Kadang-kadang jangan apa di zaman dulu deh, zaman sekarang aja kita kalau nggak tutup kuping nih, sekarang nih di bulan Zulhijjah, ketika ada orang yang sudah berniat atau bahkan sudah berkurban, menyerahkan binatang kurbannya kepada satu lembaga, itu bisa tuh kita harus tutup kuping. Kenapa? Karena bisa jadi contohnya misalnya ada orang mau berkurban di pesantren misalnya, tapi ada orang juga yang berkurban di panti asuhan. Bisa tuh kalau kita nggak nutup kuping, bisa kita terpengaruh, bisa tuh orang, kamu kenapa nggak kurban di pondok, panti asuhan? Kan di panti asuhan sudah jelas mereka nggak punya orang tua, mereka jarang mendapatkan ding. Kalau pesantren kan punya orang tua, itu nggak akan selesai. Pun bisa dibalikan, kalau yatim piatu kan banyak yang sedekahin, kalau pas itu nggak akan habis. Pun sebaliknya, yang bahaya adalah ketika dia baru niat kurban, mendengar apa pandangan orang, kalau yang baik di sini, yang buruk di sana, itu nggak bakal kurban jadinya. Itu hati-hati. Nah, terus bagaimana supaya ini tidak terjadi? Ingat, tanamkan di dalam diri kita niat karena Allah. Karena apapun perbuatan baik ketika diawali dengan niat baik, Allah akan tuntun kita, Allah akan bimbing kita untuk melakukan kesolehan selanjutnya. Setelah itu setelah kita berniat, jangan lupa mohon bimbingan, memohon arahan dari Allah. Minta izin, kalau bahasa saya, punten dulu sama Allah, artinya mohon izin. Mohon izin, ya Allah saya mau kurban. Ya misalnya mau kurban, ya Allah saya mau kurban, kemana nih saya baiknya kurban? Yang indah adalah yang terjadi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini jangankan untuk berkurban, beliau Abu Dzar Al-Ghifari hanya sekedar membeli garam saja. Beliau angkat tangannya, kedua tangannya dengan mengatakan, ya Allah di rumahku tidak ada garam. Aku akan membeli garam hari ini. Seandainya ya Allah berikan keberkahan kepada garam yang akan aku beli ini. Seandainya di dalam garam ini ada keburukan, buanglah keburukan dari garam ini dan gantilah dengan keberkahan. Itu untuk apa? Bukan untuk beli garam saja. Kita untuk berkurban sudah minta izin sama Allah, sudah minta petunjuk kepada Allah. Silakan. Jadi yang pertama tadi niat, kemudian yang kedua minta izin, minta petunjuk. Lalu yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada pandangan orang, nggak akan selesai kalau tawakal kepada pandangan orang. Kalau bertawakal kepada pandangan orang, kita stres sendiri. Ingat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, itu digambarkan kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Seperti halnya siapa? Ketika ada seseorang bertawakal kepada selain Allah, hanya memikirkan pandangan orang, apa kata orang, itu seperti halnya ankabut. Itu apa? Ankabut itu laba-laba. Seperti halnya laba-laba ittakhadhat baitan. Laba-laba bersender kepada sarangnya. Sekokoh apa sarang laba-laba? Jangankan dibuat sender, dicolek. Iya. Dicolek saja sudah rubuh. Jadi hati-hati. Setelah itu apa? Setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya apa? Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Ini seperti halnya yang disampaikan yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim diberikan ujian berupa yang paling berat adalah berkurban dengan anaknya Ismail. Setelah lulus dari ujian, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Walillahil hamd. Karena bahwa semua yang dilakukan, lulusnya ujian Nabi Ibrahim itu bukan karena Nabi Ibrahim hebat, tapi karena apa? Karena Allah yang hebat, maka Allah yang perlu dipuji. Nah kita bisa berkurban walillahil hamd. Jangan dengar pandangan orang. Kalau kita dengar pandangan orang, yang ada apa? Yang ada kita kalau pas berhasil kita jadi ria. Jadi adanya hamdalah itu untuk membentengi diri kita supaya kita tidak takabur. Wallahu Ini a'lam. Masya Allah luar biasa ya. Karena zaman sekarang ini banyak banget orang kalau ngasih sedekah itu harus selfie dulu, terus bikin video dulu. Iya betul. Nah ini banyak sampai mau akhirnya. kurban aja foto sama sapinya. Sampai orang yang di pinggir jalan itu kalau misalnya dikasih makan pasti mau difoto dulu ya Pak ya. Ya Allah nggak gitu-gitu juga kali, kasihan banget ya. Nah ini Masya Allah nih buat semua nih jamaah yang ada di rumah ya.
kita lanjutkan lagi nih. Seperti apakah mungkin ada kisah nih mengenai sahabat yang terkenal bijak dan juga berilmu ya. Namun menjadi susah karena terlalu mendengarkan perkataan banyak orang lain. Lalu nilai apa atau serta pelajaran apa yang terkandung yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Langsung aja disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz.